Selamat pagi, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga hari ini, Jumat tanggal 10 November 2023 bersama saya, Pendeta Emeritus Iman Santoso. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk hari yang baru ini. Sebelum kami beraktivitas, kami mau mendengarkan sabda Tuhan. Berbicaralah kepada kami mau mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Rasanya jarang, bahkan barangkali tidak ada seorang pun di antara kita yang menganggap dirinya sebagai seorang pahlawan. Setiap orang memiliki gambaran tertentu tentang sosok pahlawan, dan orang itu adalah orang lain, bukan dirinya sendiri. Seorang anak kecil seringkali menganggap bahwa seorang pahlawan adalah seorang yang badannya besar dan kuat, yang dapat mengalahkan lawan-lawannya. Ia pandai bermain pedang, atau yang dengan senjata api dapat melumpuhkan musuh yang banyak seorang diri. Dapat juga ia menganggap bahwa ayahnya adalah seorang pahlawan baginya, karena sang ayah selalu melindungi dan menolongnya. Seorang guru kerap disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, sebuah ungkapan yang menyatakan bahwa mereka adalah orang yang memerangi kebodohan dan membuka masa depan siswa-siswa yang mereka didik. Demikianlah umumnya sebutan pahlawan itu, yakni seseorang yang dapat mengalahkan para musuhnya dan membasmi atau mengalahkan kejahatan. Alkitab ternyata juga punya pengertian tersendiri tentang pahlawan. Dalam kitab Amsal 16 ayat 32 kita membaca, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Penulis kitab Amsal mengamati dan mengatakan ada orang yang melebihi seorang pahlawan, yakni orang yang sabar. Agaknya ia tahu benar bahwa sabar itu tidak mudah, perlu kekuatan dan perjuangan yang besar. Dan mereka yang bisa sabar disebut lebih dari seorang pahlawan. Siapa musuh yang dikalahkan oleh orang yang sabar? Tidak lain adalah dirinya sendiri. Melawan dan mengalahkan diri sendiri bukan hal yang mudah. Sering orang mengatakan bahwa mengalahkan orang lain itu lebih mudah dibandingkan dengan mengalahkan diri sendiri. Dan itu benar. Betapa tidak mudah untuk sabar, tidak marah ketika dihina, menahan diri untuk tidak membalas sungguh membutuhkan energi dan kekuatan yang besar. Demikian pula melawan musuh-musuh lain dalam diri sendiri, seperti misalnya kemalasan, sifat tamak atau iri hati, egoisme, dan berbagai musuh kehidupan lainnya. Firman Tuhan juga menegaskan bahwa orang yang menguasai diri sendiri melebihi orang yang merebut kota. Betapa kuat orang yang dapat menguasai dirinya. Menguasai kota bukan perkara mudah, namun orang yang bisa menguasai diri melebihi orang yang menguasai kota. Sekalipun menjadi orang yang sabar dan dapat menguasai diri merupakan hal yang tidak mudah, namun itu tidak sama dengan tidak mungkin. Dengan tekad yang kuat dan dengan pertolongan Tuhan, kita dapat menjadi orang yang lebih dari pahlawan. Dengan melatih diri setiap saat, kita dapat menjadi orang yang kuat. Banyaknya godaan untuk membuat kita marah merupakan kesempatan dan latihan bagi kita untuk kita dapat menguasai diri. Di rumah, anggota keluarga kita dapat
menjadi partner untuk melatih kesabaran kita. Kita tidak mudah jengkel ketika mereka melakukan sesuatu yang tidak kita inginkan. Teman atau orang lain juga bisa menjadi sarana dan kesempatan bagi kita untuk menguasai diri. Ketika mereka berkata atau melakukan tindakan yang buruk kepada kita, kita tidak membalasnya. Peristiwa atau keadaan yang kurang ideal juga dapat menjadi sarana bagi kita untuk tidak mudah mengeluh, dan sebagainya. Marilah kita belajar untuk menjadi seorang pahlawan bagi diri kita sendiri, dan bahkan lebih dari pahlawan, dengan semangat firman Tuhan hari ini. Selamat beraktivitas, tetap sehat dan semangat. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.